Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Nabil. Jadi di sini saya akan menjelaskan project yang telah saya buat, yaitu project computer vision untuk object detection kalori dari suatu makanan. Di mana di sini kita dapat mendeteksi dari kalori makanan tersebut dari yang kita upload. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan yang pertama bagaimana kita bisa membuat model untuk mendeteksi dari makanannya tersebut. Jadi yang pertama di sini karena ini adalah object detection, kita akan menggunakan model yang sudah ada pada umumnya yaitu YOLO V12, di mana kita akan fine tuning dari model YOLO ini dengan data yang kita miliki sendiri. Nah, jadi yang pertama yaitu yang udah pasti menginstal library yang diperlukan yaitu Ultralytic Supervision, dan kemudian kita akan prepare dari datasetnya, kita akan load dari datasetnya, di mana dataset ini sudah berisi dari data training, testing, dan juga validation dari makanan dan juga label untuk setiap gambar yang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian kita akan cek dari dataset tersebut, di mana dataset ini itu terdapat 13 kelas di sini kalau kita lihat. Dan kemudian kita akan cek dulu dan kita akan processing apakah sudah sesuai untuk dapat kita lakukan fine tuning. Nah, kita cek kemudian sudah terlihat bahwa kelas yang di sini ada 13, jadi ada 13 label artinya. Dan kemudian dari jumlah gambar label dari tiap datasetnya, untuk trainingnya ada 721, untuk validasinya 147, dan ada testingnya 106. Di mana perbedaannya adalah untuk yang training adalah data yang untuk dilatih, dan validation adalah validasi dari hasil model yang telah digunakan pada saat training. Dan kalau untuk yang testing itu modelnya diuji tanpa diketahui label dari data tersebut. Dan kemudian kita cek distribusi dari setiap labelnya pada dataset tersebut. Dan di sini terlihat bahwa pada training setnya untuk distribusinya terlihat bahwa tidak merata dan ada yang kurang untuk dari datasetnya. Nah, oleh karena itu untuk menambah akurasi dari modelnya, kita dapat menambah datasetnya dengan cara data augmentation. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan cek dulu dari tiap datasetnya, di mana tiap dataset tersebut ukurannya ternyata sudah sama, jadi tidak perlu kita proses untuk kita samakan setiap ukurannya. Dan kemudian coba kita cek visualisasi dari setiap gambar dan label yang sudah ada seperti ini. Ini adalah contoh dari data set yang sudah kita punya, dari data gambarnya dan juga label bounding box-nya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan data augmentation, dan di sini yang akan kita lakukan adalah mengaugmentasi dari gambarnya yang tidak mengubah dari bentuk gambarnya, seperti ngeflip ataupun ngerotate dari gambarnya. Jadi kita hanya mengubah dari brightness-nya, saturation-nya, ataupun dari blur-blurnya seperti itu. Dan kemudian kita akan membaca dari setiap label YOLO yang sudah diberikan, dan kemudian akan dilanjutkan untuk augmentasi dari data-data yang sudah ada pada datasetnya. Dan kemudian dilihat dari hasil augmentasinya, data training yang sebelumnya 721 menjadi 1437, bertambah 2 kali lipat. Dan kemudian kita akan bandingkan distribusi datasetnya yang sebelum diaugmentasi dan setelah diaugmentasi, dan terlihat bahwa telah meningkat dan sudah siap untuk kita jadikan sebagai dataset untuk training dari modelnya. Ini adalah contoh dari dataset yang telah diaugmentasi. Terlihat bahwa di sini kangkungnya terlihat pudar, atau di sini yang diubah dari warnanya, dari hue-nya atau saturation-nya. Kemudian akan kita lanjutkan karena datanya sudah siap, kita akan lanjutkan dengan untuk fine tuning dengan YOLO V12. Pertama kita akan download weight atau bobot dari YOLO V12 yang sudah ada dari link GitHub ini. Kemudian akan kita load dari
model YOLO-nya dengan weight yang sudah kita download tadi. Kemudian kita akan lanjutkan train modelnya. Di sini kita ambil epochnya 10 aja karena kita ingin tahu apakah sudah berhasil atau belum. Kita bisa tambah epochnya, dan semakin bertambah epochnya seharusnya semakin meningkat juga akurasinya. Kemudian setelah hasil trainingnya sudah selesai, akan kita evaluasi dari hasil trainingnya. Ini adalah confusion metric dari prediction dan juga truth-nya. Dan kemudian ini adalah hasil dari grafik trainingnya. Terlihat bahwa sudah semakin turun, artinya loss-nya atau errornya sudah semakin kecil dan akurasinya semakin meningkat. Dan kemudian karena sudah selesai dari fine tuningnya, maka kita save dari weight model yang kita sudah fine tuning untuk kita gunakan saat integrasi dengan Streamlit nanti, saat inference nanti. Nah, terus kita akan cek dengan uji testing dengan data tes tadi. Nah, lalu kita bisa cek juga evaluasi dengan mean average precision, di mana dengan evaluasi matrix SMAP ini termasuk dari evaluasi matrix IOU, precision, dan recall, dan terlihat hasilnya bahwa pada map 50% artinya pada bounding box yang terisi 50% itu sebesar 75%, dan semakin besar semakin ketat bounding boxnya harus 75% jadi 62%. Dan dari map 50 sampai 95 terlihat bahwa nilainya ada 54%, dan itu sudah cukup baik untuk object detection. Kemudian akan kita kita coba inference dari model yang sudah kita dapatkan, model weight dari hasil fine tuningnya pada random test image, dan terlihat bahwa di sini sudah berhasil untuk mendapatkan dari object detection-nya seperti itu. Kemudian karena sudah selesai kita mendapatkan dari model fine tuningnya, kita akan lanjutkan integrasi ke Streamlit-nya. Nah, ini mulai dari mana? Kita pertama akan buat untuk dari land page Streamlit-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan buat seperti biasa, install library yang dibutuhkan. Kemudian di sini color sample itu adalah untuk warna dari bounding box-nya, karena nanti kalau ketika kita mendeteksi lebih dari satu makanan, maka butuh bounding box yang berbeda untuk membedakannya. Dan di sini ada class names-nya atau labelnya, dan di sini kita pakai weight yang sudah kita dapatkan dari fine tuning sebelumnya. Dan kemudian karena kita ingin menghitung kalori total dari makanan yang kita deteksi, maka dari label tersebut akan kita ubah untuk dapat kita ambil, kita ekstraksi dari angka-angka kalorinya. Dan kemudian di sini setelah diambil untuk angka-angka dari setiap kalorinya untuk kita gunakan pada perhitungan nanti setelah deteksi. Dan di sini adalah landing page ya, interface yang akan dimunculkan di nanti di Streamlit yang telah kita buat, yang akan kita deploy. Sini ada background image-nya juga, dan kemudian yang penting di sini nanti akan ada judul dari landing page-nya, dan nanti akan ada deskripsi untuk upload foto makanan kita. Dan kemudian tadi kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada pengaturan untuk mengatur dari confidence threshold-nya itu untuk apa. Jadi yang akan dimasukkan pada confidence threshold-nya itu nanti ketika kita deteksi, kita akan menggunakan minimum dari confidence bounding box-nya dari deteksinya. Kalau minimumnya ada 50%, berarti nanti akan dimunculkan hasil deteksi dengan confidence-nya itu lebih dari 50% dan seterusnya. Seperti itu. Dan kemudian di sini kita menggunakan komponen file uploader untuk kita dapat mengupload gambarnya, dan kita akan gunakan sebagai objek untuk dideteksi. Dan kemudian nanti akan muncul setelah kita upload, akan muncul button deteksi dan hitung kalori.
Dan kemudian bagaimana cara untuk menghitung dari total kalori ya? Nah, hitung dari total kalorinya itu adalah dari makanan yang sudah dideteksi tadi nanti akan masuk dan nanti hasilnya akan disimpan dan kemudian dari hasil label yang tersimpan tersebut akan langsung dihitung dari setiap kalorinya dan kemudian akan dijumlahkan di sini dan kemudian nanti akan muncul hasil totalnya dari eh, makanan yang kita deteksi dari total kalorinya. Dan kemudian bagaimana cara kita inference ya? Nah, cara inference itu ada di bagian sini. Bentar. Section. Nah, di sini ketika diklik button dari deteksi dan hitung kalori nanti akan masuk ke function dari detection ini. Nah, function detection itu masuk ke di sini, di mana di sini untuk inference seperti sama dari yang sebelumnya, itu sama seperti yang tadi inference di Google Colab tadi. Bedanya kita pindahkan ke sini aja. Ini adalah dari detection untuk inference-nya dari weight yang sudah kita model dari yang sudah kita fine tuning dan di sini adalah untuk menggambar bounding box ya. Seperti itu dan kita langsung aja coba langsung kita testing untuk dari hasil Streamlit-nya misalkan kita coba untuk gambar dari foodnya di sini misalkan kita confidence 50% akan kita hitung. Nah, di sini yang akan muncul adalah bounding box dengan confidence lebih dari 50%. Dan terlihat nanti di sini bahwa yang muncul apa saja makanannya yang terdeteksi dan total estimasinya seperti ini. Nah, lalu kemudian kita coba yang lain lagi. Kita coba gambar yang lain lagi. Misalkan ini dengan thresholdnya kita kecilkan jadi 25%. Nah, muncullah seperti ini harusnya nasinya 1, tempenya 2 dan juga tahunya 2. Tapi di sini tempenya ada 4 karena di sini tahunya terdeteksi sebagai tempe juga. Itu adalah efek dari training dengan data yang terbatas untuk tahunya. Seperti itu. Dan itu terpengaruhi nanti bisa diperbaiki dengan optimasi dari parameter-parameter modelnya ataupun dengan cara augmentasi datanya atau menambah data dengan label yang lebih baik lagi dan juga dapat dengan balancing datanya supaya setiap labelnya tersebut memiliki jumlah data yang sama. Mungkin seperti itu untuk project dari object detection untuk mendeteksi kalori dari makanan. Sekian dari saya, terima kasih.